Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 7 ya, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, yaitu tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 6. Ayo berlatih anak-anak. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda ya. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Ya, di sini adalah bendanya apa anak-anak? Ya betul, sepeda ya. Nah, yang ini pegangan atau stangnya terbuat dari logam besi ya. Kemudian yang ini tempat duduknya terbuat dari plastik. Kemudian rodanya terbuat dari karet. Nah, perhatikan benda-benda ini anak-anak. Botol terbuat dari plastik. Buku terbuat dari kertas. Kemudian penghapus terbuat dari karet ya. Cangkir terbuat dari kaca, betul. Kemudian panci terbuat dari aluminium. Kemudian selimut terbuat dari kain atau wol ya. Kemudian kursi terbuat dari betul, kayu. Nah, wajan terbuat dari aluminium. Diskusikan bersama temanmu mengapa jendela terbuat dari kaca, mengapa rumah tidak dibuat dari kertas, mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik. Ya, mengapa jendela terbuat dari kaca anak-anak? Ya, jendela rumah terbuat dari kaca karena kaca dapat tembus cahaya, sehingga cahaya matahari dapat masuk ke rumah melalui kaca. Dengan demikian, rumah akan mendapat cukup cahaya dan dapat menghemat penggunaan listrik untuk penerangan. Kemudian, mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Ya, karena jika rumah terbuat dari kertas, maka rumah itu baru beberapa menit dibangun pasti akan hancur. Bisa karena tertiup angin dan rusak karena terkena air. Kemudian mengapa kursi terbuat dari kayu atau plastik? Ya, karena kayu bersifat keras dan tahan lama. Dan plastik juga tidak mudah rusak ya. Isilah tabel di bawah ini dengan benar. Nah, di sini ada tabel. Nama benda gelas terbuat dari kaca, ciri-cirinya bening, keras, permukaan halus, kegunaan tempat air. Nah, di sini ada lemari kelas terbuat dari kayu, ciri-cirinya persegi panjang, bersifat keras, permukaan agak halus. Kemudian kegunaannya menyimpan buku-buku. Nah, di sini ada pintu kelas terbuat dari kayu atau besi ya. Kemudian persegi panjang, bentuknya bersifat keras, kegunaannya untuk keluar masuk ruang kelas. Kemudian yang keempat adalah buku. Terbuat dari kertas, permukaannya halus, persegi panjang, berguna untuk menulis. Kemudian ayunan, terbuat dari kayu atau besi, permukaan agak halus, kegunaan untuk duduk santai atau untuk bermain anak-anak ya. Kemudian yang keenam adalah ember. Terbuat dari plastik, permukaannya licin, berbentuk tabung. Kegunaannya
tempat menyimpan air. Nah, di sini ada panci terbuat dari aluminium, kemudian keras, sifatnya kuat, bentuknya tabung ya. Gunanya untuk memasak air atau untuk membuat sayur. Kemudian selimut, terbuat dari kain atau benang atau bisa juga wol anak-anak. Permukaannya halus atau lembut. Kegunaannya untuk menghangatkan tubuh atau penghangat tubuh. Kemudian yang ke-9, penghapus. Terbuat dari karet, tidak terlalu keras, padat. Gunanya untuk menghapus tulisan. Kemudian di sini ada pensil, terbuat dari kayu. Ya, panjang, tidak mudah patah. Kegunaannya untuk menulis. Ya, anak-anak, kita harus berhati-hati menggunakan benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Ayo berlatih anak-anak, kita belajar matematika ya. Perhatikan gambar gelas berikut ini. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ini ya gelasnya. Kemudian Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas yang ini. Gelas Ibu Siti semuanya adalah ya ada 42. Dari mana ya anak-anak? Nah, dari sini anak-anak. 30 ditambah 12 sama dengan 42. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 12 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah ya 30. Karena pecah maka dikurangi ya anak-anak. Jadi ditulis 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Perhatikan kembali pernyataan berikut. Dapatkah kamu melihat hubungan dari penjumlahan dan pengurangan? Perhatikan ya, ini angkanya 30 ditambah 12 sama dengan 42. Hubungannya bagaimana? Hubungannya sangat berkaitan ya anak-anak. Nah, kalau 42 dikurangi 12 itu sama dengan 30. Nah, tadi kan 30 ditambah 12 sama dengan 42. 42 dikurangi 12 sama dengan 30. 42 dikurangi 30 sama dengan 12. Jadi saling berkaitan. Cobalah selesaikan soal-soal berikut ya anak-anak. Ini nomor 1. Di sini sebuah toko buku memiliki 22 buah pensil. Toko buku menambah lagi 24 pensil. Pensil di toko buku semuanya berjumlah 46. Bagaimana caranya? Nah, di sini ditulis 22 ditambah 24 sama dengan 46. Kemudian soal yang kedua, jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 24 buah pensil patah. Jadi ada yang patah ya anak-anak. Yang patahnya berjumlah 24. Sedangkan seluruh pensilnya ada 46. Pensil di toko buku yang masih utuh sebanyak. Nah, berarti kalau patah itu berkurang ya jumlahnya. Ya, hingga menjadi 22. Caranya 46 dikurangi 24 sama dengan 22. Soal nomor 3. Jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 22 buah pensil patah. Pensil di toko buku yang masih utuh adalah 24. Pensilnya berkurang ya anak-anak karena ada yang patah 22 buah.
Nah, caranya 46 dikurangi 22 sama dengan 24. Perhatikan soal nomor 4 ya anak-anak. 45 ditambah 33 sama dengan 78. Kemudian 78 dikurangi 33 sama dengan titik-titik. 78 dikurangi 45 sama dengan titik-titik. Nah, ini hasilnya adalah 78 dikurangi 33 sama dengan 45. 78 dikurangi 45 sama dengan 33. Jadi hubungan penjumlahan dan pengurangan itu saling berkaitan ya. Kemudian nomor 5, 53 ditambah 35 sama dengan 88. 88 dikurangi 53 berapa? Dan 88 dikurangi 35 berapa? Iya, betul sekali. 88 dikurangi 53 sama dengan 35. 88 dikurangi 35 sama dengan 53. Nah, sekarang yang nomor 6. 25 ditambah 61 sama dengan 86 ya. Kemudian 86 dikurangi 25 sama dengan berapa? 86 dikurangi 61 sama dengan berapa? Ya, bagus sekali ya. 86 dikurangi 25 sama dengan 61. 86 dikurangi 61 sama dengan 25. Menggunakan benda di sekitar harus hati-hati. Jika tidak berhati-hati dapat membahayakan keselamatan. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut ya. Berikan tanda centang pada perbuatan yang benar. Berikan tanda silang pada perbuatan yang salah. Tuliskan pula alasannya. Nah, di sini ada gambar anak sedang mencoret dinding. Apakah itu perbuatan yang benar? Iya, tidak benar ya. Berarti ini adalah perbuatan yang salah. Alasannya adalah mengotori dinding. Kemudian gambar kedua ya. Tanda yang tepat adalah iya, betul ya. Alasannya bermain ayunan dengan perlahan ya, agar tidak jatuh. Kemudian gambar ketiga, tanda yang sesuai adalah silang ya, tidak benar. Mengapa? Ya, karena tidak mau bergantian dengan temannya, kemudian memainkannya sangat kencang ya. Nah, sekarang gambar berikutnya anak-anak. Tanda yang tepat adalah salah ya. Kenapa salah? Karena tidak sopan duduk di atas meja. Betul. Meja itu bukan untuk diduduki ya anak-anak. Kemudian gambar berikutnya. Tanda yang tepat adalah salah ya. Perbuatan yang salah. Kenapa? Ya, karena seharusnya menaiki tangga ya. Salah dalam menaikinya ya. Harusnya menaiki tangga. Selanjutnya, presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-teman. Ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir.
Dan terima kasih juga untuk ayah bunda yang telah menemani anak-anak belajar. Semoga apa yang sudah disampaikan di video kali ini bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.